Anak-anakku yang dirahmati Allah, bahwa kehidupan kita di depan ini tantangannya berat, sangat berat. Tapi seberat-beratnya penghidupan nanti yang akan kita lihat dan akan kita jalani, tetap bagi kita harus berketerimaan dan mempersiapkan diri. Sekarang begini, ada orang, contoh ya, ada orang pengen juara. Kalau pengen juara harus mengalahkan orang lain. Setuju? Pengen juara kok lawannya, ya duduk juara arane. Harus ada lawannya. Dan kalau kita ingin juara harus mengalahkan lawan kita. Kalau ingin melawan orang lain, maka kita harus pastikan orang lain ini punya kesiapan apa, punya strategi apa, semesannya kayak apa, pelintirannya kayak apa sampai awak-awaknya melintir, gitu. Kita harus paham, ngelihat dulu, jeli dulu. Maka setelah lawan kita itu pastilah mereka yang punya kemampuan di bidang badminton, tenis meja atau apapun. Maka kita mulai mempersiapkan diri. Kalau kita pengen juara, kalau kita pengen mengalahkan lawan kita, apa yang harus kita siapkan? Latihan. Kalau kita pengen juara, pengen orang yang terbaik, yang terpilih, menjadi predikat pertama, orang yang paling hebat, tapi tidak latihan, mungkin nggak? Mungkin nggak? Tidak mungkin. Yang terjadi adalah kita yang babak belur. Mereka bersiap-siap dengan latihannya, kita nggak pernah latihan, pengen juara, omong kosong. Maka kalau kita ingin juara, kita mempersiapkan diri. Itu konteksnya. Kita harus mempersiapkan diri. Apa kejuaraannya? Badminton. Ya jangan latihannya tinju. Badminton latihannya tinju, nggak ketemu. Kalau kita memang akan bertemu dalam kontes atau pertandingan badminton, latihannya badminton, gitu ya. Jangan tinju. Kalau kita tinju, jangan kita mainnya tenis meja, nggak nyambung. Kalau kita pengen menjadi atlet tinju, latihannya tinju. Kalau kita pengen jadi atlet badminton, latihannya badminton. Jadi kita ketika masuk ke dalam arena untuk mencari pekerjaan, maka lawan kita mesti yang sebanding. Kita akan menghadapi anak-anak dari lulusan manapun, dari sekolah manapun, dari daerah manapun. Gak soal lawan kita dari Jakarta, gak soal lawan kita dari Purwakarta, gak soal lawan kita dari Jawa Tengah atau dari manapun, selama kita siap. Bener gak? Tapi kalau kita nggak siap, lawan dari RT yang sama pun nggak bisa kita hadapi, memble kita. Oleh karena itu, kalau kita ingin juara, maka latihanlah sungguh-sungguh. Anak yang masih kelas 10 dan kelas 11 belajar sungguh-sungguh. Sebelum nanti kayak anak-anak kelas 12, dia tinggal lewat pintu bersaing. Nah, nanti siapa yang akan menjadi unggul? Mereka yang telah mempersiapkan diri. Keunggulan itu bukan dari latar belakang keluarga, enggak, tapi dari kesiapan diri. Yuk kita perhatikan lagi. Kalau orang latihan capek enggak? Capek. Kita pengen juara. Saya tingkatkan, enggak RT lagi, dunia. Wis, tanggung-tanggung. Juara dunia. Sekalian. Bila perlu dunia akhirat. Kita ingin juara dunia. Pasti lawan kita kira-kira lawan yang hebat apa enggak? Lawannya pasti hebat. Kira-kira lawan itu pernah jadi juara-juara sebelumnya apa tidak? Pernah jadi juara.
Kira-kira lawan kita itu latihannya sungguh-sungguh apa enggak? Sungguh-sungguh. Lantas kita tidak mempersiapkan diri babak belur. Gitu. Mentalnya harus siap, fisiknya harus siap, nafasnya harus siap, strateginya harus siap, apapun harus siap. Maka orang latihan itu mesti capek. Anda capek di sekolah nggak masalah, capek di sekolah nggak masalah. Yang penting adalah masa depan kita bisa raih. Lelah di sini nggak masalah. Kok sekolah kita ini beda dengan sekolah tetangga? Sekolah tetangga mah jam 9 masuk juga boleh, di sini mah disetrap. Oke, tadi saya katakan latihan itu berat. Iya. Makanya ada istilah yang mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bukan kemudian. Berakit-rakit ke hulu, bukan dahulu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit hari ini nggak jadi soal. Anda datang terlambat suruh push up, siap. Karena saya sedang latihan. Mancing tentara dites biasa push up. Gitu. Anda datang terlambat, ada kakak tingkatnya poltar, nyuruh lari, siap, saya lari. Mancing polisi, Anda testing lari. Lari boleh? Push up boleh? Nyakitin gak tuh push up? Enggak lah. Oke, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Hari ini kita mendapati kesakitan gak masalah, karena sedang mempersiapkan diri di masa yang akan datang. Yang penting kelelahan kita terbayar dengan kebahagiaan di masa yang akan datang. Jadi kalau seandainya Pak Hartono, yang biasa disebut Pak Asep, Pak Andri, rewel, terima. Sewot, terima. Kenapa? Sewotnya adalah kebaikan, rewelnya adalah kebaikan. Untuk siapa? Untuk kita. Apa ketika saya SMA tidak pernah dimarahin guru? Dimarahin sama guru. Apa ketika SMP saya tidak pernah dijewer guru? Dijewer sama guru. Kenapa? Karena kitanya atau sayanya melakukan kesalahan. Guru itu negur karena ingin memperbaiki agar apa yang Anda lakukan salah itu jadi benar. Paham? Oke. Yuk kita tengok. Ini pintu gerbang pertama kita adalah latihan kita harus berat. Jangan cengeng. Dikasih berat malah bersyukur. Karena kita tahu persaingan ke depan jauh lebih berat. Anda unggul karena kamu mempersiapkan diri dari sekarang. Anda menjadi pemenang karena memang Anda sudah mempersiapkan dari sekarang. Lelahnya akan terbayar.